jangan hanya melihat perda-perda yang cenderung syariah. Sebenarnya juga kalau kita lihat di daerah-daerah yang Kristen ya, itu ada juga loh perda yang cenderung quote-unquote syariah menurut Kristen. Ya. Naik menjadi bupati. Jadi sudah ada 3 bupati dan 2 presiden tidak pernah menyelesaikan. Nah, ada catatan khusus. Ini kelemahan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum dan masyarakat menurut lagi agama. Jadi bagaimana kita bisa mewariskan ke anak cucu kalau kita nggak lawan benar? Dan berkobarnya pimpinan-pimpinan militer waktu itu yang mendeklarasi permesta. Pendeta Palti kalau di GKI Yasmin itu adalah misalnya Bonas Sigalingging dan sebagainya. Pertanyaan saya, sinodenya kemana ya? Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk edukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Kalau saya perhatikan dan saya telusuri dokumen dari berbagai pemberitaan media, ini kok sepertinya menurut saya, sorry kalau salah, sepertinya kok bertempur sendiri GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia ya. Yang kita dengar adalah nama Pendeta Palti, kalau di GKI Yasmin itu adalah misalnya Bonas Sigalingging dan sebagainya. Pertanyaan saya, sinodenya kemana ya? Saya kok hampir nggak pernah melihat keterlibatan aktif sinode, baik pun misalnya Eporus HKBP ataupun misalnya Ketua Sinode GKI Yasmin, kalau nggak salah GKI Jawa Barat ya. Nah ini kemana? Pertanyaan berikutnya, sebenarnya bagaimana sih di dalam sinode masing-masing ya? Contoh yang misalnya GKI Yasmin ya, yang ini lebih terekspos ke publik, ada tim 7 katanya kan, yang internal di GKI Yasmin sendiri nggak tahu seperti apa tuh ya. Di internal GKI Jawa Barat ya. Nah KBP sendiri seperti apa polisinya, polisi Eporus terhadap masalah Philadelphia. Kalau nggak salah sudah dari 2010 udah berapa, 3 atau 4 Eporus ya, tapi hampir tidak pernah saya dengar seorang Eporus HKBP quote unquote berteriak masalah HKBP Philadelphia. Yang ada malah hanya pendeta Philadelphia-nya sendiri ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang menarik Pak Paul ya, mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tadi sudah disinggung. Betul, saya setuju bahwa setelah reformasi ini nampaknya juga agak sedikit rancu. Gus Dur pernah bilang reformasi kita itu otonomi daerah khususnya itu sebenarnya adalah negara kesatuan tapi rasa serikat ya. Kalau kita lihat, kita baca dokumentasi perdebatan awal ketika kita baru merdeka, itu kan ada kecenderungan Bung Hatta itu membentuk Republik Indonesia Serikat, sedangkan Bung Karno itu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah mungkin itu kita perlu pelajari lagi dengan kondisi sekarang. Sebenarnya yang cocok, apakah kita negara kesatuan atau negara serikat seperti ide Bung Hatta? Karena ada beberapa pro kontra ya. Negara kesatuan, kalau saya lihat dengan kondisi yang dulu maupun sekarang, butuh figur pemimpin yang sangat kuat, bahkan cenderung otoriter ya. Contohnya adalah Lee Kuan Yew ya, kemudian Putin ya, Erdogan seperti itu. Atau sekaligus ya militer ya. Apakah kita mau kembali ke militer atau tidak? Kalau konsepnya seperti ini ya, atau memang sekalian negara serikat, di mana negara serikat semuanya mengatur sendiri
urusan kemampuan dalam negeri sama potensi dalam negeri, tapi urusan luar negeri sama pertahanan itu mengacu ke pusat. Karena memang pengalaman sejauh ini dari era Orde Baru khususnya itu kan sangat menyakitkan mungkin bagi beberapa daerah kaya yang terkait dengan bagaimana mereka daerah kaya, tetapi 80-90% hasilnya itu masuk ke Jawa ya. Contoh paling konkret mungkin Kalimantan Timur, Papua, dan Riau. Nah ini mungkin yang harus kita kaji karena tanpa seorang figur yang sangat kuat bahkan cenderung otoriter, kita akan susah mempertahankan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekalian negara serikat maksud saya, tapi itu memang perlu kajian. Nah yang kedua, contoh otonomi. Kita jangan, menurut saya, kita jangan hanya melihat perda-perda yang cenderung syariah. Sebenarnya juga kalau kita lihat di daerah-daerah yang Kristen ya, itu ada juga loh perda yang cenderung quote-unquote syariah menurut Kristen ya, meskipun konteksnya tidak selalu sama. Contoh, saya pernah di Papua selama 3 tahun. Di Papua itu libur banyak banget loh. Ada yang di luar konteks libur nasional ya, yang tanggal merah seluruh Indonesia, itu ada libur hari Injil masuk Papua, Injil masuk Papua Barat, hari, saya baru surprise juga ya, ternyata di Papua itu pasca hari kedua pun libur gitu ya. Artinya itu kan konteks ekonomi yang cenderung negara serikat. Nah, jadi maksud saya, mari kita sama-sama cermati mungkin melalui channel Pak Paul ini ya. Apa sih sebenarnya ke depan? Saya sangat mendukung tuh yang seperti Pak Tobing bilang ya. Sebenarnya musyawarah mufakat atau musyawarah mufakat intinya inilah ya. Itu sebenarnya konsep yang bagus ya. Nah, sekarang dibalikan lagi ke mayoritas, ya pasti selalu menang lah kalau voting yang mayoritasnya. Jadi itu beberapa catatan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lah ke depan dengan adanya channel ini. Terima kasih Pak Paul, terima kasih teman-teman. Silakan Pak Pendeta Palti. Ya, tentang kondisi HKBP Philadelphia terkini, HKBP Philadelphia beribadah yang dinamakan Gedung Serbaguna. Jadi tidak lagi di lokasi yang disengketakan, tapi ibadah di Gedung Serbaguna. Nah, yang berikut tentang sikap dari Sinode HKBP, khususnya Eporus, selama ini dari tahun 2009 peristiwa HKBP Philadelphia sudah ada 3 Eporus ya. Dan semua Eporus itu mendukung perjuangan HKBP Philadelphia, walau memang tidak pernah ikut ibadah misalnya di depan istana, tetapi mereka mendukung dari belakang. Artinya saya tidak pernah ditarik dari HKBP Philadelphia. Nah, itu sikap dari pimpinan HKBP. Walau memang sorry sedikit aja Pak Palti ya. Maksud saya kenapa enggak Eporus di depan gitu? Ini kan udah kasus nasional bahkan internasional. Makasih. Ya, mungkin ada pertimbangan dari mereka, ya. Tapi yang pasti mereka mendukung. Ya. Nah, kemudian tentang HKBP Philadelphia disegel itu waktu zaman bupati sebelum bupati yang ditangkap KPK. Jadi sekarang sudah 3 bupati. Ya. Ada bupati yang menyegel dilanjutkan oleh Bupati Neneng yang sudah ditangkap KPK. Kemudian sekarang mobilnya naik menjadi bupati. Jadi sudah ada 3 bupati dan 2 presiden tidak pernah menyelesaikan. Nah, ada catatan khusus. Ini kelemahan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Eksekutornya tidak ada. Kalau pidana, perdata, itu ada eksekutor jaksa. Tapi kalau tata usaha negara, tidak ada eksekutor. Jadi kalau Bupati Bekasi disuruh mencabut sipil,
oleh perintah pengadilan, maka bupati itu sendiri yang harus mencabut. Tidak ada alat paksa, misalnya seperti jaksa yang mengeksekusi. Ini kelemahan pengadilan tata usaha negara. Kemudian ketika kita melakukan perlawanan hukum karena bupati tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka yang bisa kita lakukan hanya perbuatan melawan hukum. Nah, dan itu sanksinya hanya teguran. Nah, jadi ada beberapa di undang-undang ini yang sengaja menurut saya sengaja tidak diperkuat agar melindungi kekuasaan. Nah, kemudian ketika kita melaporkan ke atasannya, kalau bupati tidak melakukan, maka atasannya gubernur. Kita laporkan ke gubernur, seharusnya gubernur yang menindak bupati. Nah, atasan terakhirnya adalah presiden. Dan semua sudah kita laporkan, tapi itu tidak ada perkembangan sampai sekarang. Mungkin seperti tadi, kelemahan juga dari otonomi daerah, maka akan ada raja-raja kecil. Jadi bupati mengatakan saya dipilih masyarakat. Gubernur juga mengatakan saya dipilih masyarakat. Kemudian presiden juga mengatakan saya dipilih masyarakat. Jadi masing-masing punya kekuatan raja-raja kecil. Sehingga ya ini yang terjadi. Ya. Pembangkangan hukum nyata terjadi, tapi tidak pernah dikoreksi oleh atasannya, oleh gubernur misalnya, oleh menteri dalam negeri misalnya, oleh presiden misalnya. Nah, ini yang terjadi yang kita alami sekarang di Indonesia ini. Nah, maka marilah saya kira gerakan masyarakat sipil lah yang bisa untuk mendesak ini. Jadi kita bersama-sama, ya, tapi dalam koridor yang sesuai hukum, ya kita bersama-sama. Jadi gerakan masyarakat sipil itu yang dituntut sekarang. Karena menurut saya Indonesia ini negara tekanan. Ketika penekanan itu masif, terstruktur dan kuat, negara tunduk. Kita lihatlah beberapa peristiwa ketika di negara tunduk. Maka mari bersatu. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan jauh ke depan. Mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik kepada anak cucu kita. Itu tugas kita. Biar nanti anak cucu kita tidak menyesal punya bapak, punya kakek seperti kita. Tapi mereka bangga. Ini mari. Tapi tetap dalam koridor-koridor yang sesuai dengan hukum. Dan saya akan selalu mengatakan, mari adil sejak dari pikiran. Ya, terima kasih. Silakan, Pastor. Pak Panjaitan tadi bicara mengenai koridor hukum. Sementara buat saya ini adalah persoalan negara gagal dalam menerapkan hukum dan masyarakat menunggu lagi agama. Jadi bagaimana kita bisa mewariskan anak cucu kalau kita nggak lawan benar? Ya. Kenapa Pak ada hukumnya masyarakat serikat itu bisa melakukan hal itu Pak? Hukumnya apa dasarnya setiap mereka lakukannya Pak? Suaranya putus-putus. Kita Maluku ya. Ini kita Maluku. Ya Pak Panjaitan, dasar hukum dari masyarakat serikat itu menurut GKI dengan hak PP Philadelphia itu pada dasar hukumnya Pak. Kita bisa Pak itu. Suaranya Pak Beta masih putus-putus, mungkin skip dulu. Pak Pol. Ya. Terima kasih Pak Pol. Ya, Pak Robert. Ya. Memang apa yang disampaikan oleh pendeta itu merupakan suatu cita-cita mungkin. Tapi yang sekarang kan kita fokus kepada tuntutan untuk keadilan di Indonesia yang memang sudah diselewengkan Pak cukup lama. Cuman sekarang kebetulan dengan
majunya dunia teknologi, kita bisa bersama di dalam diskusi melalui Zoom, internet, dan semuanya yang memungkinkan kita untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan itu. Jadi saya fokus kepada negara kita untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang sama kepada setiap warganya. Dan kita yakin bahwa ketegasan daripada pemerintah yang dibutuhkan saat ini sesungguhnya dari dulu. Jadi kalau tadi disinggung mengenai juga bahwa otonomisasi daerah itu tidak jalan karena pemerintah itu sendiri juga tidak tegas. Di pihak lain dari daerah merasa mereka punya kebebasan dan juga pemerintah pusat tetap mengontrol sebenarnya. Jadi tidak dilepas demikian saja karena ya memang ada keuntungan-keuntungan yang diinginkan oleh pusat dari daerah. Dan itu sebenarnya kan sudah terjadi sejak tahun 1957, Pak. Dengan berkobarnya pimpinan-pimpinan militer waktu itu yang mendeklarasi permesta. Jadi dari sana sudah banyak mereka menyorot ketidakadilan di dalam pemerintahan. Nah sekarang menjadi-jadi justru setelah reformasi yang seharusnya kan dalam arti yang lengkapnya ya ada perubahan baru. Tapi kenyataan justru lebih melenceng kepada hal-hal yang jauh. Dan parahnya lagi lebih banyak orang-orang yang intoleransi masuk di dalamnya. Kita lihat aja lah, tidak ada salahnya untuk mengupas kembali peristiwa 98 sampai 2001, peristiwa Ambon yang sengaja direkayasa dengan apa? Melalui penyusupan kepada kantong-kantong Kristen untuk mengirim transmigrasi, itu semuanya itu adalah permainan elit politik, Pak. Begitu juga Poso. Semuanya dulu itu adalah kantong-kantong minoritas yang sengaja untuk dijadikan arena untuk menekan ya kelompok kita. Jadi ya saya merasa bahwa yang kita perjuangkan ya negara kita kalau tetap memakai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita singgung masalah negara lain dan terjadi adanya ya teroris yang mengatasnamakan agama, yaitu bagian yang di luar daripada keadaan yang kita inginkan untuk negara kita, karena memakai Negara Kesatuan itu loh Pak. Kalau memang itu dilepas menjadi bagian daripada tiap-tiap daerah misalnya, itu akan mungkin ya lebih praktis kalau menurut saya. Tetapi kalau kita tetap mempertahankan, harus ada ketentuan yang mana pemerataan soal hukum. Yang melakukan ini adalah pemerintah sendiri, eksekusinya dari mereka Pak. Kita retorika saja untuk ya memperjuangkan, nyatanya tidak pernah dieksekusi karena ini adalah bisikan-bisikan elit-elit politik yang merasa kepentingan mereka akan terganggu kalau ini dieksekusi secara benar. Jadi saya secara praktikal merasa bahwa ya tuntutan-tuntutan kita untuk mencari keadilan. Jadi ya kalau kita selewengkan terlalu jauh melebar itu banyak mengarah kepada retorika, sifatnya teori saja. Tetapi kita ingin tuntutan ini bisa sampai kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Makasih Pak. Mohon izin Pak Paul. Ya, lanjut. Ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.